Pecinta DAI TV, kembali berjumpa di DAI 5 Menit yang berisi rangkuman berita pilihan DAI TV selama seminggu ini. Di antaranya, Presiden dukung implementasi regulasi hak disabilitas, 1,2 juta vaksin COVID tiba di tanah air, pilkada di tengah pandemi, dedikasi relawan Buddha Seci, serta larva pengurai sampah organik. Berikut liputannya. Pertama, Presiden dukung implementasi regulasi hak disabilitas. Dalam acara Puncak Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya secara virtual melalui kanal YouTube Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terkait regulasi perlindungan penyandang disabilitas, Presiden meminta seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk aktif melibatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan daerah serta mengawal implementasinya. Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Kedua, 1,2 juta vaksin tiba di tanah air. Pemerintah Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac yang telah diuji klinis sejak Agustus lalu oleh PT Bio Farma. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah masih mengupayakan kedatangan 1,8 juta dosis lagi yang diperkirakan tiba pada awal tahun 2021. Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku yang selanjutnya akan diproses juga oleh PT Bio Farma sebagai BUMN produsen vaksin dan antisera. Dengan pedoman prosedur pengadaan vaksin, pemerintah juga tengah mempersiapkan sistem distribusi ke berbagai daerah serta tata pelaksanaan vaksinasi yang aman dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat. Ketiga, pilkada di tengah pandemi. Pada 9 Desember 2020, telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang diadakan di 224 kabupaten dari 9 provinsi di Indonesia. Namun, proses pilkada tahun ini berbeda dari yang sebelumnya, karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, sejumlah aturan serta prosedur baru pun diterapkan. Di antaranya, pengecekan suhu tubuh, peserta harus menjaga jarak minimal 1 meter sebelum melakukan pencoblosan, dan wajib menggunakan masker serta mencuci tangan. Salah satu wilayah yang menerapkan protokol ini adalah TPS wilayah Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebanyak 275 warga terdata menyalurkan suara mereka. Dengan disiplin protokol tersebut, diharapkan pilkada ini dapat mencegah penularan COVID-19. Keempat, dedikasi relawan Buddha Seci. Hari Relawan Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Desember adalah hari untuk memperingati kontribusi relawan di seluruh dunia. Kehadiran relawan di dalam setiap proyek kemanusiaan terbukti memberikan perubahan yang positif bagi lingkungan. Sejak tahun 1993, relawan Yayasan Buddha Seci telah bersumbangsi kepada masyarakat Indonesia. Bukan hanya yang tertimpa bencana alam, di tengah pandemi seperti saat ini, para relawan Seci juga terus bergerak bersama TNI untuk membagikan sembako demi meringankan kebutuhan harian masyarakat yang terkena dampak dari situasi ini. Kelima, larva pengurai sampah organik. Banyak cara yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah sampah. Salah satunya dengan budidaya maggot untuk mengurai sampah organik yang dilakukan oleh warga di Bank Sampah KSM Nyur. Ide pengolahan ini dipelopori oleh Tutik Asmawi, seorang ibu rumah tangga yang juga pegiat lingkungan. Dengan dukungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Pesanggerahan Jakarta Selatan, rencananya tahun depan di daerah ini akan dikembangkan sarana pengolahan sampah organik dapur dengan teknologi biokonversi maggot atau larva serangga BSF. Maggot dipandang sebagai solusi paling potensial karena tak menghasilkan sisa pembuangan, dan seluruh hasil reduksi sampah organik dapat berguna untuk pelestarian lingkungan. Itulah tadi 5 berita pilihan dari DAI TV. Jangan lupa terus saksikan DAI 5 Menit setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!